Fantastic Four is finally... Hello Brovers, di video sebelumnya gue udah bikin penjelasan ending dan juga post credit scene dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pada video tersebut gue sempat singgung soal Council of Kangs, tapi kalian banyak yang nggak tahu ternyata soal asal-usul dari Council of Kangs ini. Dan sebenarnya ini ya, adegan post creditnya tuh menurut gue cukup spoiler ya, karena kalau Kang bisa ngumpulin ratusan bahkan ribuan variantnya, berarti Avengers, Mutant, Inhuman, dan juga Fantastic Four juga bakal berkumpul dong bersama varian-varian yang lainnya. Seperti biasa di like, subscribe, dan lonceng dulu supaya selalu dapat notif dari channel ini. So tanpa berlama-lama lagi, ikuzo, ini dia breakdown Avengers Kang Dynasty, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama gue jelasin dulu soal Council of Kangs yang hadir pada post credit scene Ant-Man 3. Di situ ada banyak banget ribuan varian dari Kang dari seluruh penjuru semesta. Mereka dikumpulkan oleh Immortus, Scarlet Centurion, dan juga Ramatut. Ketiga varian Kang ini jadi bos atau petinggi di Council of Kangs-nya. Namun, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya tuh Council of Kangs itu tidak didirikan oleh tiga varian ini? Sini gue jelasin melalui referensi komiknya dulu ya. Pada komik Avengers isu 267 tahun 1986 diceritakan kalau Immortus itu menghasut Prime Kang. Nah, tujuannya adalah untuk membunuh semua Kang yang sudah mereka kumpulkan. Dengan begitu, Prime Kang yang diutus oleh Immortus bisa menjadi sosok Immortus juga atau penerusnya. Jadi dengan kata lain, sosok Immortus yang berasal dari masa depan ini menugaskan Prime Kang untuk ngebunuh semua variannya agar Prime Kang ini jadi penerus selanjutnya sebagai Immortus. Nanti Prime Kang yang udah jadi Immortus ini bakal nemuin Prime Kang dari masa lalu terus nugasin hal yang sama buat ngebunuh varian-variannya gitu aja terus cuy, looping. Nah, jika ini mengacu pada komik, tentu saja ini nggak mungkin dilakukan oleh MCU. Tapi, yang jadi pertanyaan adalah dari sekian banyaknya Kang yang sudah muncul di universe MCU, mana yang merupakan Prime Kang? Buat kalian yang nggak tahu, Prime Kang itu maksudnya adalah Kang yang utama atau Kang yang berasal dari universe MCU untuk saat ini, Earth 616. Sejauh ini belum diperlihatkan sama sekali. Makanya itu bikin penasaran banget karena yang jadi ajudannya Immortus itu justru si Scarlet Centurion dan juga Ramatut. Dan Ramatutnya itu udah robotik, kalau lu perhatikan tangannya itu tuh udah ada robot-robotnya gitu tangannya cuy, kayak Winter Soldier. Apakah nanti akan ada Kang lagi yang berasal dari Earth 616? Bisa jadi iya. Kira-kira emang sepusing itu cuy cerita di komiknya. Kalian coba pahamin aja dikit-dikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumor yang cukup berhembus di telinga-telinga kalian, apalagi kalian yang ngulik Twitter. Rumor ini sebenarnya bermula ketika gue nonton yang kedua kalinya buat memastikan dialog pada post kreditnya. Dan ternyata bener, gue memastikan rumor itu. Oke nggak nih rumornya gitu kan untuk dijadikan ke konten. Kalau lu perhatikan, Immortus, Scarlet Centurion, dan juga si Firaun Ramatut memanggil seluruh varian mereka dari berbagai macam universe untuk menjalankan sebuah misi. Misinya tuh apa ya? Ya tentu aja menyerang siapapun yang berusaha merecoki atau mencampuri urusan mereka terkait multiverse. Sejauh ini emang Earth 616 aja yang selalu bikin ulah dengan menyangkut pautkan sistem multiverse ke masalah mereka. Ada Loki variant yang justru jadi ngebuat multiverse itu tercipta. Ada Peter Parker yang mengacaukan sistem multiverse hanya karena dia nggak keterima PTN dan identitasnya kebongkar. Berikutnya ini yang paling chaos, yaitu kasusnya si Wanda yang bahkan ngebuat Universe 838 kehilangan kelompok Illuminati-nya. Nah, sistem multiverse di MCU mempunyai sebuah krisis. Kalau bahasa DC-nya ya krisis ya. Kalau di MCU disebutnya incursion.
Peristiwa incursion inilah yang sempat diperlihatkan pada film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana satu universe dengan universe lainnya itu saling mendekat dan akhirnya terjadi tabrakan. Akan tetapi itu hanya bisa dicegah oleh peperangan yang dimana salah satu dari kedua universe tersebut akan hancur. Nah bedanya kalau Scott itu emang sempat tahu gitu kan ya konsep dan juga maksud dari Kang ini, karena kan si Kang yang ada di Quantum Realm ini kan ngomong kalau dia tuh berusaha untuk mencegah variannya sendiri. Memang nggak sampai mencampuri atau merusak apa yang telah dibangun oleh Council of Kang. Namun Scott ini tetap sudah tahu informasi mengenai Kang-Kang yang lain atau varian-varian Kang yang lain. Sedangkan Peter, Doctor Strange, Wanda, dan juga varian Loki, mereka semua ini bakal kena incer cuy sama si Immortus, Scarlet Centurion, dan juga Ramatut. Karena hanya mereka yang bisa menimbulkan masalah seperti yang Immortus bilang, bahwa mereka hampir menyentuh multiverse. Teori ini makin diperkuat lagi dengan pernyataan bocoran dari My Time to Shine Hello atau scooper andalan gue kalau di Twitter. Nah dia itu bilang kalau main karakter di Kang Dynasty adalah Peter Parker. Ya lo nggak salah dengar, Peter Parker jadi orang yang punya peran paling besar pada event Avengers Kang Dynasty nanti. Maka dari itu sepertinya di Avengers Kang Dynasty Peter bakalan menjelajah ke timeline lain untuk memburu Kang, atau justru berencana untuk beraliansi dengan Earth lain agar mereka mampu kalahkan Council of Kang yang jumlahnya sangat banyak cuy. Si Tenoch Huerta akan kembali juga di Kang Dynasty sebagai Namor. Jika memang benar maka Kang Dynasty bakal jadi titik awal mereka itu berkonflik dengan para Avengers. Dengan begitu, Kang Dynasty ini akan menjadi setup perang besar setelah akhirnya dipecahkan pada Avengers Secret Wars, yang dimana Secret Wars sendiri bahkan katanya bakal dipecah jadi 2 part cuy, kayak Infinity War gitu dulu. Bedanya kalau Infinity War ada part 2-nya itu tapi diubah jadi Endgame ya kan. Tentu saja Kang Dynasty akan berada setelah apapun yang terjadi seperti Spider-Man 4, Shang-Chi 2, Eternals 2, sampai kayak sekelas film Fantastic Four. Jadi emang si Kevin ini berusaha mengumpulkan semua aset yang mereka miliki agar bisa join buat perang lawan Kang. Sekarang gue mau bahas perihal varian Kang yang banyak keteedan. Sejauh ini teori yang sangat dipercaya para fans adalah Kang yang sekarang ini hanyalah decoy. Dalam artian, ada sosok besar yang jauh lebih powerful berada di atas mereka dan bukan Immortus tentunya, bukan Scarlet Centurion, bukan juga Ramatut. Dia sepertinya memang akan dijadikan varian Kang yang utama sekaligus jadi cikal bakal terjadinya incursion di setiap persimpangan universe hingga memicu perang besar. Dia adalah Beyonder. Nah, sosok Beyonder inilah yang katanya bakal disuap karakter. Jika mengacu pada komik, Beyonder itu entitas yang berbeda lagi dari Kang. Namun sekarang-sekarang ini, rumor soal Beyonder yang ternyata varian Kang terakhir semakin diperkuat. Mengingat sosok Immortus itu sepertinya memang bukan menjadi cikal bakal perang ini cuy. Jangan lupa, nanti bakal ada janda idaman kita semua karena sudah pasti dia belum mati cuy. Dia bakal join juga di perang kali ini dan bedanya dia bakal dapat film solonya sendiri coy, yang judulnya itu Scarlet Witch. Entah kapan dirilisnya tapi kayaknya emang di setup sebelum Secret Wars dan juga Kang Dynasty tentunya. Sejauh ini kalau si Wanda belum mati, dia juga bakal jadi incaran juga cuy sama si Immortus ini. Bahkan si Wanda ini udah ngacak-ngacak Illuminati di Earth 838 yang bisa aja Earth 838 ini akan bergesekan dengan Earth 616 dan akhirnya terjadilah incursion dan perang. Tapi di satu sisi kalian juga harus tahu, makanya gue bilang kasusnya Wanda tuh paling chaos. Lu bayangin aja, Wanda memburu Chavez ke berbagai universe sampai akhirnya Chavez ketemu sama Defender Strange. Gak cuman Earth 838 doang yang diacak-acak sama Wanda cuy. Kita di spill 838-nya tuh ya di movie-nya aja gitu. Cuman kalau misalkan lu perhatikan dialognya, Wanda tuh udah keliling universe yang lain gitu cuy untuk nyari Chavez doang.
Tapi gue yakin Kang Dynasty ini nggak akan sepecah Secret Wars karena emang kayaknya film Kang Dynasty ini hanya untuk menceritakan dan mendevelop karakter dari Kang utama atau Prime Kang yang memulai perang ini biar di Secret Wars tinggal pukul-pukulannya aja. Atau bisa jadi Secret Wars itu isinya momen kekalahan Avengers seperti Endgame yang diawali dengan keputusasaan para Avengers yang telah gagal di Infinity War. Di sisi lain, kalian jangan lupa kalau kelompok dari tim Cosmic MCU juga pasti bakal berkumpul. Setelah Guardian of the Galaxy Volume 3, pasti masih ada beberapa yang tetap join dengan para Avengers. Apalagi nanti ada si Adam Warlock. Kemudian ada Eternals yang kini menambah satu personil lagi, yaitu Eros yang merupakan saudara kandung dari Thanos. Dengan begitu, lengkap sudah semua personil MCU Multiverse Saga. Itu baru Earth 616-nya aja, inget cuy. Sedangkan si Kang bakal bawa ribuan variannya untuk bersatu. Jelas ini jadi kesempatan Marvel Studio untuk membawa sang legenda kita yaitu Tony Stark dan juga Steve Rogers. Entah dari universe lain atau bagaimana, intinya akan ada ribuan Iron Man, akan ada ribuan Captain America, ada ribuan Thor, ribuan Spider People, ada ribuan Hulk, ada ribuan She-Hulk, ada ribuan Moon Knight, dan berbagai macam variant superhero lainnya dari setiap universe yang sudah tercipta akibat kematian He Who Remains. Entah kenapa ini mengarahkan gua pada teori kalau suatu saat nanti perang multiverse ini tidak akan bisa dihentikan kecuali menggunakan cara yang sama seperti He Who Remains, dengan menyelaraskan timeline lagi menjadi satu yang disebut Sacred Timeline. Dengan begitu, ini bisa jadi pintu perkenalan untuk para mutant di MCU. Karena sejauh ini proyek Mutant hanya series animasinya saja yang udah di-announce dan bakal dirilis di Disney Plus. Sisanya belum ada sama sekali yang menjadi tanda-tanda bahwa setelah Multiverse Saga ini kayaknya bakal jadi waktunya Mutant untuk kembali bersinar. Oke, kira-kira itu tadi adalah sedikit breakdown gua dari post credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan juga beberapa teori yang gua dapatkan dari Scooper Twitter tentang Avengers Kang Dynasty. Next akan ada breakdown yang berbeda lagi, tapi tentunya masih berhubungan dengan film Avengers mendatang ya. Pokoknya tungguin aja, subscribe, aktifkan loncengnya biar kalian selalu dapat notif di channel ini, oke? Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah nggak nge-skip iklan. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.